Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk pertemuan 14 dan tema kita hari ini tentang retensi dan pengembangan pelanggan. Apa itu retensi? Nanti kita akan mengetahui ya. Retensi itu kalau bahasa sehari-harinya bisa kita katakan sebagai proses perusahaan mempertahankan pelanggan yang memang sudah pernah membeli ya produk dari perusahaan tersebut. Kemarin kita sudah belajar akuisisi. Kalau akuisisi itu kita eh, berusaha untuk mendapatkan pelanggan baru, tetapi kalau retensi itu terkait dengan bagaimana kita mempertahankan pelanggan yang memang sudah menggunakan produk kita. Agar apa? Agar pelanggan kita itu loyal terhadap merek kita. Oke, kita langsung saja untuk materi tentang pengertian retensi pelanggan di mana strategi retensi pelanggan ini bertujuan untuk menjaga posisi tertinggi dalam nilai pelanggan melalui pengurangan pelanggan yang pergi. Dan strategi pengembangan pelanggan bertujuan untuk meningkatkan nilai pemeliharaan pelanggan untuk suatu perusahaan. Jadi, retensi pelanggan atau customer retention itu adalah upaya perusahaan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan agar pelanggan ini tetap melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan. Jadi tetap loyal terhadap merek ataupun produk perusahaan. Kemudian tujuan utama dari retensi pelanggan sendiri tentunya untuk mengurangi pelanggan yang pergi atau churn. Jadi supaya meskipun banyak banyak kompetitor baru yang pasti punya kelebihan ya, tetapi pelanggan kita bagaimana caranya agar tidak pergi, tidak beralih ke kompetitor. Nah, di sini adanya proses untuk mengurangi pelanggan yang pergi. Kemudian tujuan yang kedua adalah mempertahankan pelanggan yang bernilai tinggi. Nih. Mempertahankan pelanggan yang bernilai tinggi. Maksudnya, kita pertahankan pelanggan-pelanggan yang sekiranya memang sering beli di tempat kita dalam jumlah yang besar. Misalnya, pelanggan kita yaitu B2B. Itu kan biasanya membeli dalam partai besar. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan nilai pelanggan sepanjang siklus hidup atau life cycle customer. Jadi, life cycle atau siklus hidup customer itu kan ada beberapa tahap ya. Bagaimana kita meningkatkan nilai pelanggan supaya pelanggan kita itu tahap demi tahap bisa terlewati dengan baik, bisa yang tadinya calon customer menjadi pelanggan tetap kita, bahkan menjadi pelanggan setia dari produk kita. Kemudian untuk cara mengukur retensi pelanggan sendiri, di sini ada customer retention. Nah, ini cara menghitung retensi pelanggan ya. Ada tiga. Yang pertama, raw customer retention rate. Jadi, memang kita hitung presentasi pelanggan yang masih aktif di akhir periode dibanding di awal periode. Jadi kita hitung berdasarkan akhir tahun atau akhir periode. Biasanya per periode itu misalnya kita hitung dalam jangka 1 tahun. Berarti berapa jumlah customer yang eh, masih bertahan untuk berbelanja di tempat kita, untuk menggunakan produk kita di akhir tahun. Jadi kita hitung di akhir tahun, bukan di awal tahun. Itu adalah raw customer retention rate. Kemudian yang kedua adalah sales adjusted retention rate, yaitu kita hitung retensi berdasarkan kontribusi penjualan pelanggan yang dipertahankan. Kontribusi, jadi jumlah penjualan eh, dari pelanggan aktif.
Jadi pelanggan yang memang hampir setiap bulan membeli produk kita. Itu eh, dari kontribusi penjualan. Kemudian yang ketiga, profit adjusted retention rate. Kita hitung retensi berdasarkan kontribusi keuntungan pelanggan. Jadi eh, keuntungan yang diperoleh oleh pelanggan itu dalam hal apa saja. Misalnya dari manfaat produk, kemudian mungkin pelayanan dan seterusnya itu kita hitung berdasarkan profit adjusted retention rate ya dari presentasi keuntungan yang diperoleh seluruh pelanggan aktif. Kemudian selanjutnya mengenai perhitungan retensi pelanggan, sebuah tingkat retensi pelanggan yang tinggi tidak selalu menandakan kinerja retensi pelanggan yang baik. Jadi dari tiga perhitungan ini, raw, sales, dan juga profit, tidak mesti kalau retensi pelanggannya tinggi, berarti kinerja retensinya juga baik. Itu tidak pasti. Hal ini karena tarif penolakan pelanggan berbeda-beda di setiap pelanggan. Tarif penolakan cenderung jauh lebih tinggi bagi pelanggan baru daripada pelanggan masa lalu. Jadi biasanya pelanggan baru itu lebih tinggi ya penolakannya terhadap produk yang memang baru mereka kenal daripada pelanggan yang memang sudah lama mengenal produk kita. Sehingga kalau tadi kan dikatakan di dalam perhitungan raw itu diambil berdasarkan akhir tahun ya atau akhir periode. Sedangkan biasanya kalau akhir periode itu lebih banyak pelanggan barunya daripada pelanggan masa lalu, ya kan? Sehingga eh, tidak bisa dikatakan bahwa tingkat retensi pelanggan yang tinggi itu selalu kinerja retensinya baik. Itu tidak selalu, ya. Tidak selalu. Jadi retensi pelanggan tinggi bisa saja kinerja retensinya buruk, bisa saja. Kemudian tingkat retensi pelanggan penjualan disesuaikan setinggi mungkin jika perlu beberapa kualifikasi. Kemudian pelanggan yang perlu atau akan diretensi itu ada beberapa kriteria. Jadi memang tidak semua pelanggan yang kita punya itu harus diretensi atau dipertahankan. Dan caranya pasti berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa kriteria pelanggan yang memang harus atau perlu dipertahankan. Yang pertama adalah pelanggan yang dapat dipertahankan. Ya, nah di sini yang eh, pelanggan yang dapat dipertahankan, yang pertama adalah seorang pelanggan yang memiliki nilai strategi yang baik untuk perusahaan. Misalnya, em, pelanggan ini adalah kandidat utama untuk upaya retensi karena memiliki nilai CLV tinggi atau bisa dikatakan sebagai pelanggan dengan jumlah besar atau inspiratif. Kemudian yang kedua adalah tingkat komitmen antara pelanggan dengan perusahaan itu memang patut dipertahankan. Jadi pelanggan memang sudah komitmen untuk terus membeli produk kita. Jadi ada komitmen jangka panjang ya. Ada potensi bahwa pelanggan ini memang akan membeli dalam jangka panjang. Kemudian pelanggan baru karena resiko pindah lebih tinggi di awal hubungan. Nah, ini ya. Jadi yang ketiga adalah pelanggan baru. Itu juga perlu dipertahankan. Supaya kalau ada resiko, eh, tadi kan dikatakan
bahwa pelanggan baru itu rentan terjadi penolakan ya, karena beberapa hal. Nah, sehingga yang perlu dipertahankan ini, pelanggan baru juga perlu dipertahankan pada tahap awal hubungan, supaya nantinya bisa kita eh, pertahankan untuk siklus hidup pelanggan, supaya mereka terus naik ke tahap berikutnya sampai menjadi pelanggan tetap. Kemudian, alasan ekonomi retensi pelanggan, yaitu pelanggan memang cenderung membeli lebih banyak. Ya, pasti. Kalau kita mempertahankan pelanggan, pasti kita butuh pelanggan yang memang dia suka membeli barang kita dalam jumlah yang besar atau partai besar. Kemudian alasan ekonomi berikutnya adalah menurunkan biaya manajemen biaya kepada waktu. Maksudnya adalah eh, biaya melayani pelanggan lama itu lebih rendah daripada daripada biaya untuk melayani pelanggan baru. Kemudian pelanggan loyal memberikan word of mouth positif atau memberikan ulasan positif tentunya karena dia sudah sering beli nih produk kita. Jadi biaya untuk mempromosikan produk kita juga lebih sedikit tadi karena pelanggan sudah percaya dengan produk kita. Kemudian pelanggan puas bersedia membayar harga premium. Tentu ya, apalagi kalau pelanggannya sudah lama membeli di tempat kita, mereka pasti akan rela memberikan biaya lebih kepada perusahaan untuk mendapatkan akses premium. Misalnya eh, ada Spotify ya, itu kan ada akses premium supaya eh, pelanggan ini tidak pelanggan bisa mengakses lagu tanpa iklan dan seterusnya. Kemudian lebih tahan terhadap penawaran kompetitor. Ya, nih, jadi ada beberapa alasan ekonomi di mana kita harus eh, retensi pelanggan atau mempertahankan pelanggan, yaitu tadi berdasarkan banyaknya produk yang dibeli oleh pelanggan, kemudian biaya, kemudian ada referensi pelanggan karena ulasan tadi, ulasan pelanggan, word of mouth, kemudian pelanggan mau memberikan eh, harga premium ya, mau membayar harga premium, kemudian juga lebih tahan terhadap penawaran kompetitor. Selanjutnya mengenai strategi retensi pelanggan atau strategi untuk mempertahankan pelanggan, ini merupakan hal penting, yaitu karena menjadi kunci dalam memberikan penalti kepada mereka yang ingin meninggalkan hubungan dan strategi pemberian penghargaan untuk pelanggan yang tetap mempertahankan hubungan. Jadi, kita berikan penghargaan tadi. Oke, jadi strategi yang pertama, kita berikan penghargaan bagi pelanggan yang memang bertahan pada produk kita. Kemudian mempertahankan pelanggan dengan cara yang negatif. Mempertahankan pelanggan dengan cara negatif, yaitu memberikan biaya perubahan yang cukup tinggi kepada pelanggan. Bahayanya untuk praktisi CRM adalah karena mempertahankan pelanggan secara negatif, sehingga menghasilkan pelanggan yang tetap namun secara terpaksa. Mereka lebih mudah menimbulkan keinginan untuk bebas dari kewajiban dan lebih mudah untuk memberikan word of mouth negatif. Ya, jadi eh, untuk mempertahankan pelanggan itu ada cara negatif, ada cara positif. Kalau cara negatif, nanti pelanggan kita akan
merasa terpaksa untuk membeli produk kita. Sehingga nanti resikonya apa? Resikonya pelanggan akan memberikan word of mouth negatif, opini ataupun ulasan secara negatif. Sedangkan kalau strategi mempertahankan pelanggan dengan cara positif, nantinya eh, pelanggan akan merasa puas, kemudian bisa menambah nilai pelanggan, menambah tali struktural dan juga sosial, serta membangun hubungan pelanggan. Nah, apa eh, contoh strategi mempertahankan pelanggan dengan cara yang positif? Contohnya adalah dengan memberikan penghargaan, kemudian memberikan loyalitas dan juga hubungan emosional. Itu contoh eh, strategi mempertahankan pelanggan secara positif. Jadi nantinya juga word of mouth-nya juga positif. Pelanggan kalau membeli produk kita dengan sukarela, tanpa terpaksa, mereka juga akan memberikan ulasan yang positif, memberikan eh, apa ya, opini kepada publik secara positif. Nah, ini terkait dengan kepuasan pelanggan. Jadi, bagaimana cara supaya kita mempertahankan pelanggan, namun dengan cara yang positif, bukan memaksa ya, tapi dengan cara yang baik supaya pelanggan kita itu bisa sukarela untuk tetap bertahan pada produk kita. Nah, terkait di kepuasan pelanggan, ini terjadi ketika persepsi pelanggan dari pengalaman mereka melakukan bisnis dengan Anda melewati harapan. Maksudnya adalah kepuasan pelanggan itu tercipta ketika pelanggan selama mengkonsumsi atau menggunakan produk dari suatu perusahaan, itu pengalaman yang mereka dapatkan itu pengalaman yang positif. Sehingga harapan-harapan ataupun eh, keinginan dari pelanggan itu terpenuhi. Misalnya pelanggan mau membeli produk A itu karena dia butuh, misalnya untuk membeli skincare merek A karena kulitnya berjerawat. Nah, karena dia punya harapan, dia punya keinginan untuk mengobati jerawatnya, akhirnya dia menggunakan produk A. Nah, bagaimana pengalaman pelanggan ketika menggunakan produk tersebut? Apakah hasilnya memuaskan atau tidak? Itu tergantung dari pengalaman pelanggan ketika menggunakan suatu produk. Nah, itu adalah kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada ada formula atau rumus untuk mengetahui kepuasan pelanggan, di mana rumusnya adalah CD sama dengan P lebih besar E. CD itu kepuasan pelanggan, P itu persepsi performa, dan E itu ekspektasi. Jadi eh, kepuasan pelanggan itu sama dengan persepsi performa lebih besar dari ekspektasi. Itu ya. Ini tadi, kalau harapan atau ekspektasi pelanggan itu sudah terpenuhi selama menggunakan produk tersebut, maka mereka akan merasa puas. Kemudian formula ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh dua hal, dengan manajemen ekspektasi atau manajemen performa. Jadi yang pertama pasti sebelum menggunakan produk, pelanggan akan berekspektasi, akan berharap bahwa produk tersebut memang cocok di kulit dia, cocok untuk mengobati jerawat dia. Dan apakah ekspektasi itu sesuai dengan performanya, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan eh, persepsi performa, yaitu opini ketika sudah menggunakan produk. Apakah ekspektasi itu sesuai atau tidak? Kemudian di sini untuk model Konos mengenai kepuasan pelanggan,
Nah, di sini ada customer delight dan customer dissatisfaction. Ini low dan high. Ini level of achievement. Jadi level dari pengalaman pelanggan. Ini eh, ekspektasi dan ini di luar ekspektasi. Jadi kalau pelanggan ini ketika menggunakan suatu produk dan pengalamannya itu sesuai ekspektasi, maka dia akan naik, ya, akan naik di sini. Sedangkan kalau ternyata ketika menggunakan produk tersebut, level of achievement-nya eh, kurang atau tidak puas, maka dia turun. Nah, ini yang berwarna merah, atraktif qualities, yaitu kualitas berdasarkan eh, atraksinya ya, berdasarkan pengalaman menggunakan produk. Kemudian ini yang berwarna biru, yang memotong garis, ini linear qualities, yaitu wanted atribut, atribut keinginan, yaitu ekspektasi dan juga di luar ekspektasi. Kemudian yang melengkung berwarna biru navy itu basic quality, atribut ekspektasi, dan yang berwarna merah ini adalah unexpected atribut, atribut di luar ekspektasi. Nah, jadi kalau eh, pengalaman menggunakan produknya, levelnya, dan juga ekspektasinya itu sejajar seperti ini, berarti dia linear. Dia atributnya sesuai dengan keinginan. Dan kalau yang ini basic, ini ekspektasinya, dan ini di luar ekspektasi. Nah, untuk kepuasan pelanggan terkait juga dengan loyalitas pelanggan, kemudian eh, customer club, promosi penjualan, kemudian ada juga bonding atau ikatan pelanggan, ikatan struktural, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada loyalitas yang pertama. Loyalitas pelanggan itu ada tiga bentuk umum program loyalitas. Yang pertama ada skema loyalitas, ada komunitas pelanggan, dan juga promosi penjualan. Untuk skema loyalitas, itu seperti pemberian penghargaan, ya, penghargaan atau poin. Jadi semakin sering pelanggan membeli produk kita, biasanya poinnya semakin banyak. Nanti poinnya bisa ditukar, misalnya seperti itu. Kemudian ada komunitas pelanggan. Ada komunitas pelanggan. Kemudian ada promosi penjualan. Nah, untuk program loyalitas itu misalnya ada pemberian poin tadi, kalau semakin banyak membeli barang, itu semakin banyak poinnya. Kemudian ada program hadiah, kemudian ada juga program frequent buyer program, dan seterusnya. Kemudian kalau customer club, organis- organisasi keanggotaan perusahaan atau member ya,
member dari perusahaan itu bisa eh, menawarkan berbagai manfaat. Misalnya menjadi nilai tambah secara eksklusif kepada anggotanya. Misalnya mendapat potongan, kemudian eh, dapat informasi mengenai promosi produk, kemudian bisa mendapatkan interaksi, bisa mendapat hadiah misalnya, dan seterusnya. Jadi perusahaan itu memberikan program keanggotaan kepada pelanggan dengan menawarkan berbagai manfaat. Nah, contohnya tadi dengan eh, memberikan hadiah, memberikan potongan produk dan seterusnya. Nah, di sini untuk customer club misalnya ada IKEA Family, ada Swatch Club, ada Subaru Owner Club, Nestle, dan seterusnya. Jadi ada keanggotaan eksklusif yang nantinya ada manfaatnya. Kemudian untuk promosi penjualan, skema loyalitas promosi penjualan di sini tentunya terkait dengan promosi penjualan. Misalnya ada cashback, kemudian ada hadiah berkelanjutan, ada rebate, kemudian ada program koleksi, dan seterusnya. Ada bundling juga ya. Nah, contohnya ada rebate atau cashback, kemudian ada patronage award, ada free premium for continue purchase, atau hadiah berkelanjutan. Kemudian ada collection schemes atau program koleksi dan juga self-liquidating premium. Jadi memang kalau promosi penjualan di sini memang terkait dengan eh, program-program promosi ya, untuk mempromosikan penjualan supaya pelanggan bisa mengulang pembelian atau repurchasing seperti itu. Jadi yang tadinya pelanggan itu membeli produk kita karena baru sesekali ya beli, akhirnya dia beli lagi karena ada promosi penjualan. Kemudian ada bonding atau ikatan pelanggan. Nah, ikatan pelanggan di sini ada ikatan sosial, ada ikatan struktural. Nah, kalau untuk ikatan sosial itu ditandai dengan kepercayaan umum untuk perkembangan struktural obligasi. Kemudian ada juga ikatan struktural. Ini dibuat saat perusahaan dan pelanggan mengikat sumber daya untuk saling berhubungan. Jadi umumnya sumber daya ini saling menguntungkan bagi peserta. Nah, contohnya kalau untuk fitur utama dari ikatan struktural itu contohnya ada tingkat produk, kemudian ada proses, harga, dan juga persediaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ini ya untuk bonding. Jadi ada ikatan antara pelanggan dengan perusahaan. Nah, ini ada beberapa contoh ikatan antara perusahaan dengan pelanggan. Ada ikatan finansial, di mana penjual menawarkan bujukan finansial untuk menahan pelanggan. Pasti terkait dengan keuangan ya. Kemudian ada ikatan legal terkait dengan kepemilikan yang sifatnya kontrak ataupun umum. Kemudian ada eh, ikatan legal juga di mana masing-masing pihak berinvestasi untuk mengembangkan suatu penawaran untuk pelanggan. Ada ikatan berbasis pengetahuan yang mana ini terkait dengan pengetahuan atau bagaimana cara untuk mengetahui dan mengerti tentang struktur dan juga proses dari kekuatan ataupun kelemahan satu sama lain. Jadi antara perusahaan dengan pelanggan bisa mengetahui, saling mengerti
strukturnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kekuatan dan kelemahannya seperti apa. Kemudian ada ikatan teknologi, di mana teknologi dari partner sejajar. Maksudnya adalah teknologi yang digunakan oleh perusahaan dengan teknologi yang dipakai oleh eh, pelanggan itu bisa saling terintegrasi, bisa saling digunakan lah ya. Kemudian ada ikatan proses, yaitu ketika proses dari dua organisasi sejajar. Kemudian ada ikatan berbasis nilai, beberapa perusahaan dikenal dengan nilai kuatnya. Kemudian ikatan geografis, ini terkait dengan area atau wilayah. Kemudian ikatan proyek, ini terkait dengan proyek pengembangan produk baru. Kemudian ada ikatan multi produk, ketika pelanggan membeli beberapa produk dari pemasok. Kemudian untuk membangun keterikatan pelanggan, secara umum dianggap untuk memiliki intensitas partisipasi yang tinggi dan hubungan yang kuat ke suatu perusahaan atau organisasi. Nah, untuk membangun keterikatan pelanggan, yang pertama ada permainan. Nah, di sini untuk permainan itu penggunaan mekanika serupa permainan dalam konteks yang bukan permainan. Maksudnya, eh, cara untuk mengikat pelanggan dengan game-game yang eh, bukan pure game ya, tapi memang game untuk membangun keterikatan pelanggan dengan perusahaan. Misalnya dengan kompetisi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ikatan relasional, di mana pelanggan dapat menjadi sangat terikat ke orang-orang perusahaan. Suatu ikatan emosional dapat dibentuk dengan individu, kelompok, ataupun perusahaan umum secara keseluruhan. Jadi, misalnya ya, di sini ada pelanggan yang memesan hotel, kemudian diatur menuju mobil untuk pengumpulan pelanggan dari bilik telepon dan memberitahu polisi. Jadi ada ikatan emosional. Kemudian konteks perbedaan. Untuk konteks perbedaan di sini ada dua cara. Yang pertama, beberapa kondisi saat mengakuisisi lebih jumlah pelanggan. Hanya satu, rasa sebagai tujuan strategis. Nah, di sini kondisinya adalah mengakuisisi lebih dari satu jumlah pelanggan. Kemudian yang kedua strateginya adalah pelanggan akan bervariasi sesuai dengan lingkungan di mana lingkup perusahaan bersaing. Maksudnya adalah pelanggan itu kan punya berbagai macam perilaku ya, berbagai macam sifat. Nah, pelanggan ini nantinya akan punya beberapa variasi, tergantung lingkungan di mana dia berada. Kemudian dampak dari kondisi kontekstual pada pilihan dan waktu praktek mempertahankan pelanggan belum diteliti secara menyeluruh. Namun kita bisa melihat bahwa sejumlah pertimbangan kontekstual berdampak pada praktik pengakuisisian pelanggan. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan dalam akuisisi pelanggan. Yang pertama adalah jumlah pesaing. Ini tentu ya, eh, ketika kita mau menggait pelanggan baru, kita mau mendapatkan pelanggan baru, yang perlu kita pertimbangkan adalah jumlah pesaingnya berapa. Kemudian budaya, terkait dengan budaya dari pelanggan kita yang akan kita targetkan. Kemudian perusahaan itu sendiri, konfigurasi, kemudian praktik dan pembelian. Harapan dari kepemilikan perhatian terhadap etnik. Kemudian ada strategi pengembangan pelanggan.
kalau retensi tadi terkait dengan strategi untuk mempertahankan pelanggan, kemudian kalau pengembangan pelanggan adalah proses pertumbuhan nilai yang didapat oleh pelanggan. Pengembangan. Jadi pelanggan kita itu kita kembangkan, kita tumbuhkan nilai yang ada pada pelanggan tersebut. Pada umumnya perusahaan mencoba untuk melakukan upsell atau cross-sell sambil tetap menjaga tingkat kepuasan pelanggan. Di sini ada beberapa jumlah teknologi CRM yang berguna untuk mengembangkan pelanggan. Yang pertama ada software manajemen kampanye. Kemudian eh, ada event-based marketing, ada data mining, customization, channel integration, kemudian ada integrate customer communication, dan juga marketing optimization. Dan ada beberapa strategi untuk mengurangi jumlah pelanggan. Jadi, eh, kenapa di perusahaan itu ada proses pengurangan jumlah pelanggan? Karena tidak semua pelanggan dari perusahaan tersebut itu potensial. Tidak semua pelanggan itu profitable, tidak semua pelanggan itu bernilai. Ada pelanggan yang memang dia cuma penasaran nih, beli, akhirnya dia hilang gitu aja. Nah, itu adalah eh, salah satu contoh pelanggan yang memang harus dikurangi. Nah, di sini ada beberapa strategi untuk mengurangi jumlah pelanggan. Yang pertama adalah membuat mereka profitable dengan menaikkan harga atau pemotongan biaya dalam melayani. Jadi kita bisa tahu dengan menaikkan harga produk atau memotong biaya pelayanan, itu kita bisa tahu pelanggan tersebut itu apakah menguntungkan atau tidak. Apakah dia benar-benar serius untuk membeli produk kita atau tidak. Kalau dengan menaikkan harga, kemudian pelanggan ini berpindah ke kompetitor, berarti memang pelanggan ini tidak potensial. Nah, sebuah perusahaan dapat hanya menaikkan harga untuk meningkatkan margin. Pelanggan yang membayar harga yang lebih tinggi menjadi profitable. Apalagi kalau sekarang eh, bahan baku itu juga kebanyakan naik ya. Biayanya naik, biaya produksi naik, promosi naik. Dan bagaimana cara mendapat keuntungan kalau tidak dengan menaikkan harga produk atau menaikkan eh, atau memotong biaya pelayanan. Sehingga kalau dalam kasus menaikkan harga produk, ternyata pelanggan itu berpindah ke kompetitor, berarti pelanggan itu belum profitable. Kemudian yang kedua dengan memecah penawaran. Kita bisa mengambil sebuah proporsi nilai, memecahnya, menghitung ulang harga, dan menjual kembali komponen-komponennya kepada pelanggan. Jadi, eh, biasanya kalau kita menawarkan produk, itu dari produknya dan pelayanannya itu menjadi satu, kita coba untuk memecah. Kita produknya kita jual sendiri, pelayanannya kita jual sendiri juga. Itu artinya memecah penawaran. Jadi, em, dari suatu produk itu kita pecah-pecah. Kita hitung ulang harganya dan kita jual komponen-komponennya. Kemudian yang ketiga, menspesifikasi ulang produk. Hal ini juga termasuk mendesain ulang produk yang sudah tidak menarik lagi di mata pelanggan. Atau misalnya dengan menambah fitur, bisa dengan misalnya kalau makanan dengan menambah rasa, dengan mengganti kemasan misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pengorganisasian ulang penjualan. Jadi, departemen penjualan dan juga jasa tidak lagi fokus dalam segmen atau pelanggan yang tidak lagi ingin dipertahankan. Jadi, untuk departemen penjualan itu
bisa lebih fokus untuk menangani pelanggan-pelanggan yang memang profitable tadi, atau pelanggan-pelanggan yang memang ingin dipertahankan. Jadi tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tenaga, tidak buang-buang biaya. Kemudian selanjutnya adalah memperkenalkan service kelas ABC, di mana sebuah perusahaan bisnis ke bisnis bisa memindahkan pelanggan menuruni layanan tangga dari layanan tatap muka berkualitas tinggi dari tim account untuk perwakilan penjualan atau bahkan lebih lanjut untuk menghubungi pusat atau web berbasis self-service. Nah, di sini eh, kita buat pengalian ke layanan mandiri atau self-service. Contohnya sudah banyak ya yang di swalayan eh, ataupun di mall yang memang sudah menerapkan self-service. Jadi melayani dirinya sendiri. Dia mengambil barang sendiri, bahkan untuk membayarnya pun ada self-service-nya. Jadi tidak perlu eh, menggunakan jasa kasir. Jadi ya sudah ada alatnya ya yang akan men-scan produknya. Kemudian juga ada klasifikasi layanan kelas ABC. Jadi dibuat klasifikasi untuk pelayanan bisnis to bisnis dengan pelayanan bisnis to customer itu diberikan pelayanan yang berbeda. Karena memang jumlah pembeliannya pun juga berbeda ya, dan eh, total pembeliannya juga berbeda, sehingga pelayanannya pun berbeda. Kemudian itu tadi terkait dengan retensi pelanggan dan juga pengembangan pelanggan. Kesimpulannya adalah kalau retensi itu terkait strategi bagaimana perusahaan mempertahankan pelanggan yang memang sudah menggunakan produk mereka dan bagaimana caranya agar mereka terus melakukan pembelian dan menjadi pelanggan yang loyal. Sedangkan kalau pengembangan pelanggan itu proses perusahaan menumbuhkan nilai dari pelanggan tersebut. Jadi bagaimana supaya pelanggan itu bisa naik dari tahap ke tahap. Yang tadinya jadi calon pelanggan menjadi beli, kemudian dari pembeli menjadi pelanggan, menjadi lebih sering beli ya di tempat kita, kemudian dia menjadi pelanggan setia, akhirnya dia memberikan mode of mouth dengan yang positif, memberikan ulasan positif, memberikan opini yang positif. Sehingga dengan adanya word of mouth dari pelanggan yang positif tadi, bisa mendatangkan pelanggan baru yang akhirnya tadi ada akuisisi pelanggan. Strategi untuk mendapatkan pelanggan baru yang memang belum pernah membeli produk kita. Kayak mungkin itu eh, untuk materi hari ini terkait dengan retensi pelanggan dan pengembangan eh, pelanggan. Intinya adalah retensi itu terkait strategi bagaimana perusahaan mempertahankan pelanggan supaya mereka tetap loyal ya terhadap produk kita. Sedangkan pengembangan pelanggan itu kita kembangkan nih pelanggan kita dari tahap ke tahap agar mereka nantinya menjadi pelanggan setia, menjadi pelanggan yang mau dengan sukarela membeli dan memberikan ulasan positif terkait produk kita. Mungkin itu saja materi hari ini. Eh, untuk selanjutnya sesi tanya jawab saya alihkan ke WA Group. Silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung diajukan di WA Group. Untuk hari ini tidak ada tugas, jadi silahkan bisa dibaca-baca kembali slide-nya, bisa eh, dicari materi-materi terkait ya dengan eh, materi kita hari ini, mungkin di buku ataupun di jurnal dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.